Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan materi ini pertemuan keempat ya, materi keempat ya. Materi ke ya, pertemuan keempat ini sesuai dengan yang saya tulis di perencanaan perkuliahan itu ya. Kita bahas ini. Oke, sebentar. Jadi apa ini? Medan listrik di dalam bahan elektrik gitu ya gambarnya ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi nanti medan listrik di dalam bahan dielektrik itu ya. Nanti ini seperti yang ditulis di bukunya Griffith ini ya. Nanti ada dua macam medan listrik seperti di persamaan ini ya. Yang pertama itu adalah medan luar ya, ya, dan medan dalam, inside gitu ya. Inside sama outside itu ya. Outside itu berarti luar ya, dari luar ya. Terus kalau inside berarti apa? Yang ada dalam ini loh ya. Nah, ini ya. Ya, jadi itu. Jadi dibedakan menjadi medan listrik dari muatan luar ya. Ini kan. Plus ini kan. Medan listrik dari muatan yang ada di dalam bahan dielektrik. Intinya gitu ya. Nah, itu medan listrik ya. Lalu di sini apa ini? Potensial listrik ya. Loh, kok tiba-tiba bahas potensial listrik ya? Tadinya di sini kan ngomongnya medan listrik ya. Terus berikutnya potensial listrik. Ya nggak masalah. Soalnya ada kaitan ya antara medan listrik sama potensial listrik. Masih ingat kaitan antara medan listrik sama potensial listrik itu bagaimana? Ya, ya bisa dua macam ya. Bisa pakai integral, bisa pakai turunan ya. Ya. Tapi biasanya kalau di bukunya Griffith ini lebih banyak dipakai yang turunan. Yang kemarin itu bahwa medan listrik apa? Negatif gradien dari potensial listrik. Gitu kan? Atau kalau pakai integral ya bisa lah. Bahwa V sama dengan, jangan lupa ada negatifnya ya. V sama dengan negatif integral gitu ya. Integral dari apa? Ya integral garis. Integral garis dari apa? Medan listrik gitu ya. Jadi bisa 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 kita nyatakan dalam bentuk diferensial, yaitu pakai apa? Gradien ya. Tapi jangan lupa negatifnya loh ya. Negatifnya jangan lupa itu. Atau menggunakan apa? Integral garis. Itu. Nah, di sini kalau menggunakan integral ya, integral. Terus di sini apa? Ada ini loh, ada P besar ya, P besar vektor. Apa ini P besar vektor ini ya? Ya, dipol ya. Lebih tepatnya sih dipol persatuan volume ya. Ya, jadi dipol persatuan volume P besar itu ya. Gitu loh ya. Banyak kok, banyak ini kan ini kan integral, ini kan elemen volume ini ya. Di to aksen ya, di to itu volume ya. Di to aksen berarti apa? Berarti volume dari muatan. Aksen artinya muatan ya. Aksen artinya muatan. Kalau tanpa aksen berarti apa? Pengamatan, titik pengamatan ya. Jadi misalkan X berarti apa? Posisi titik pengamatan. Kalau X aksen berarti apa? Posisi muatannya gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini ada diintegralkan ke volume dari muatannya ya. Terus per R kuadrat ya ini kan apa ini? Ini kan rumus untuk potensial dipol ya. Potensial oleh momen dipol gitu ya. Nah itu, ini adalah kita integralkan ya sepanjang apa permukaan outside ya, permukaan luar maksudnya ya, permukaan luar. Kok permukaan luar? Volume ya, volume outside ya, volume luar ya. Sorry, bukan permukaan tapi volume ya. Itu. Terus kemudian balik lagi ke medan listrik ya, yaitu apa? Medan listrik yang ada di dalam. Ya, rumusnya ini adalah rumus medan listrik untuk dipol kan ini ya. Jadi sekali lagi kita lebih banyak bahas dipol ini ya. Ya, karena seperti yang kita bahas kemarin, yang terjadi di dalam bahan dielektrik itu adalah dipol-dipol kan itu ya.
Ya, dengan dua mekanisme yang kita bahas kemarin ya. Ada yang mekanisme apa? Mekanisme apa itu? Mekanisme perubahan jarak ya, perubahan jarak kedua muatan dan mekanisme apa? Putaran ini ya. Kemarin kan ada dipol apa? Dipol induksi sama dipol kemarin kan beda mekanisme itu ya. Yang dipol induksi kan jarak ya, jaraknya makin jauh ya kalau kalau makin besar ya. Jadi perubahan jarak kedua muatan. Kalau dipol permanen kan memutar kan ya, memutar ke searah dengan medan listrik luarnya gitu ya. Tapi maksudnya sama itu ya. Jadi nanti kita lebih banyak menggunakan rumus untuk dipol-dipol. Untuk dipol lah gitu ya. Kan kalian di EM1 kan sudah mempelajari multipol ya. Ada monopol, satu muatan ya. Dipol ini dua muatan. Sama apa? Kuadrapol ya. Ya, kuadrapol itu ya. Kuadrapol itu apa sih? Dua dipol ya. Dua dipol yang berjarak tertentu ya. Itu maksudnya ya. Nah ini, karena di sini dipol ya, nanti kita banyak menggunakan rumus untuk dipol. Kan ini ya, rumus medan listrik untuk dipol itu ini. Rumus potensial listrik untuk dipol itu ini ya. Cuma ini menggunakan integral ya. Nah itu. Terus katakanlah ya, katakanlah dipolnya itu, ya momen dipolnya itu serba sama ya. Serba sama. Terus katakanlah anggap aja itu berupa sebuah bola ya. Ya, sebuah bola. Maka nanti apa? Kan P ya. P kecil. Jadi ini loh. P kecil itu berarti momen dipol ya. Kalau P besar itu apa? Persatuan volume. Ya, perlu saya tekankan. Soalnya ini agak beda dengan kita bahas kemarin ya. Kalau kemarin itu P kecil itu kan dipol molekul. Makanya perlu saya tekan di sini ya. Kalau yang kita bahas di awal di poin 4.1 itu ya. P kecil kan dipol oleh molekul-molekul ya. Oleh atom gitu ya. Kemudian kalau P besar kan ke seluruh material ya. Terus dihubungkan dengan kemarin apa bilangan Avogadro N gitu ya. Nah, kalau sekarang ini didefinisikan lain. Jadi P kecil itu bukan dipol molekul tapi apa? Dipol keseluruhan ya. Ya, dipol keseluruhan. Sehingga nanti apa? Tinggal kita kalikan volume ya. Jadi P besar tadi Pak, P besar itu dipol persatuan volume ya. Enggak, saya tanya kalian. Satuan momen dipol apa? Apa? Satuan dari momen dipol itu apa? Enggak, kalian harus tahu definisi. Definisi dari momen dipol itu apa? P sama dengan apa? Kan Q kali D. Berarti satuannya apa? Kolometer. Nggak usah, bukan per ya. Soalnya kan Q kolom, D kan meter. Jadi satuan dari momen dipol itu adalah kolometer. Oke ya. Kalau gitu satuan P besar apa? Tadi kan udah tahu ya. P kecil tadi satuannya apa? Kolometer ya. Ini loh. Kalau gitu P besar satuannya apa? Kolom per meter. Kolom persegi. Ya, benar. Kan gini kan, P besar itu kan P kecil dibagi volume kan. Tadi kan kalian sudah jawab. P besar, P kecil satuannya apa tadi? Kolometer dibagi volume. Kolometer dibagi meter pangkat 3 ya. Ya, jadi apa? Jadi kolom per meter persegi. Atau lebih enaknya gitu aja lah. Kolom per meter kuadrat gitu ya. Ya, gitu aja ya. Itu juga perlu saya tekankan itu ya. Biar nanti nggak sampai salah tulis gitu ya. Nah ini, jadi kalau seperti itu, kalau ini saya substitusikan kebersamaan ini ya, ini loh. Kan P kecil sama dengan apa ini? 4/3 Pi R pangkat 3 P besar ya. Kita substitusikan ke sini, nanti jadinya apa nih? Masukkan ke sini ya. Jadi ini, kalian masukkan ke sini. Nanti kan, apa bisa kita coret? Kan 4 Pi saya coret ya. Ya. 4 Pi saya coret, tinggal 3 ya. Terus R pangkat 3 juga coret ya. Benar, R pangkat 3 juga coret. Jadi tinggal apa nanti? Ini, jadi ini nanti kan ya. Ya gitu kan. Ya, nanti jadi ini. Jadi medan listrik inside ya, di dalam itu, di dalam apa, dielektrik itu sama dengan ini. Sama dengan apa ini? P ini ya. P itu tadi polarisasinya ya. Polarisasinya dibagi dengan apa? 3
epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Permitivitas hampa. Mungkin kalian tanya, kenapa kok 0? Kok nggak epsilon? Kan di dalam dielektrik. Ya kan pertanyaannya gitu ya. Kok epsilon? Kok nggak epsilon gitu ya? Kan di dalam dielektrik. Ya, ya jawabannya karena kita menganggapnya itu dielektriknya di dalam ruang hampa gitu. Gampangnya gitu ya. Jadi kita anggapnya apa? Dielektriknya berada di dalam ruang hampa. Bingung ya kalian? Jadi gini loh. Jadi kenapa kok di sini pakai epsilon 0? Ya, padahal kan ini kita bahas di dalam dielektrik. Harusnya kalau di dalam dielektrik kan nggak pakai 0 kan ya, epsilon gitu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya gampang aja. Karena bahan dielektriknya di dalam ruang hampa. Ya, jadi kita ini meninjaunya itu dielektrik di dalam apa. Kecuali nanti kalau ninjaunya muatannya di dalam dielektrik itu lain cerita. Ya memang sedikit membingungkan itu ya. Tapi ya hanya masalah ini kok, hanya masalah apa sudut pandang ya, perspektifnya itu ya. Ini nanti mempengaruhi di perumusan gitu ya nanti. Oke, terus kemudian berikutnya ini adalah kembali ke potensial listrik ya. Ya, kembali ke potensial listrik. Jadi ini kan rumusnya sama seperti rumus berapa nih? 4.19 ya, kalau kalian cermati ya. Itu sama nggak dengan rumus sebelumnya? Kok ya persamaan sebelumnya itu 4 titik berapa ini? Gila, ini lihat. Ya, 4.17. Coba cermati antara ini sama ini. Apa yang beda? Iya, ada tulisannya outside ya. Di sininya nggak ada ya. Tapi kalau kalian cermati sama kan ya. Apa yang berbeda? Kan nggak ada ya. Bedanya hanya masalah apa itu batas integrasinya gitu ya. Ya, hanya masalah batas integrasinya. Kalau yang di persamaan 4.17 itu batas integrasinya hanya untuk ruang-ruang yang di luar ya. Di luar. Kalau yang ini untuk keseluruhan gitu ya. Ya, hanya masalah batas integral kok itu ya. Batas integrasi volumenya. Dan ini rangkap 3 loh ya. Meskipun di buku ini ditulis cuma tunggal ya, soalnya volume ya. Kalau kalau di apa itu di implementasinya itu kan, nah itu seperti itu ya. Oke, jadi cuma itu aja ya untuk materi yang terkait dengan apa itu medan listrik apa tadi? Medan listrik di dalam bahan dielektrik. Pokoknya intinya itu terbagi menjadi 2 ya. Ya, yaitu oleh dipol-dipol yang di dalam bahan dielektrik atau inside dan dipol-dipol yang berada di luar bahan dielektrik atau yang tadi apa itu outside tadi ya. Ya rumusnya menggunakan rumus dipol kan. Rumus untuk apa itu medan listrik untuk momen dipol maupun potensial listrik untuk momen dipol gitu ya. Oke, berikutnya mungkin saya akan lanjut ini aja deh. Kembali ke yang kita bahas sebelumnya tapi ke ini ya, ke contoh-contoh soal ya. Ada beberapa yang kemarin belum kita bahas ya. Ya, ini kemarin sudah ini ya. Yang geser ini ya. Pokoknya intinya ini kan menghitung dipolnya itu kan berdasarkan pergeseran pusatnya ya. Nah, kemarin ya ini kan. Ini ya kemarin sudah ini ya. Ini sudah yang belum. Nah, mungkin ini ya, ini loh. Ini nomor berapa? 4 titik berapa ini? 4.3 contoh ya. Ya. Sebelumnya yang problem-problem ini. Atau saya mulai dari awal dulu ya. Bentar. Saya mulai dari 4.2 ya. Yang belum kita singgung ya. 4.2. Saya mulai dari 4.2 itu 4.2 ya. Ini kan ya. 4.2 ada yang ini. Yuk, kok nge-lag?
Iya, ya. Oh, bisa ya. Oke, sebentar ya. Ini sudah ya. 4.2. Ini udah. Oke, coba ya. Ini ada problem 4.10 ya. Ya, yaitu apa? Sebuah bola ya. Sebuah bola jari-jarinya R ya, mengalami polarisasi yaitu apa? Sama dengan KR. K-nya itu apa? K-nya itu konstanta. Jadi K itu bukan 9 kali 10 pangkat 9, bukan loh ya. Di sini K ini tidak ada kaitannya dengan konstanta di hukum kolom, enggak ya. Tapi di sini K-nya adalah konstanta sembarang lah gitu ya. Ya, terus apa? R, berarti apa? R ini adalah vektor posisi dari pusat bolanya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau semakin jauh dari pusat bola, bagaimana polarisasinya? Kalau P itu sama dengan KR ya. Ya. Kalau artinya gini, semakin jauh dari pusat bola kan P-nya makin besar ya. Soalnya kan P sebanding R gitu ya. Terus perhatikan juga arah polarisasinya. Arah polarisasinya bagaimana? Kalau P sama dengan KR itu. Arah polarisasinya gimana? Jadi apa? Keluar dari pusat bola. Ya soalnya kan pakai R. R itu sebetulnya apa sih? R itu sebetulnya kan vektor ya. R sama dengan apa? Sama dengan R kali R topi gitu loh. Jadi gini, benar. Kalau saya gambarnya itu gini. Tadi ditulis gini kan di soal tadi ya. P ini vektor ya. Vektor polarisasi ya. Sama dengan apa tadi? Ya, K R vektor kan itu ya. Gini kan. Cuma kalau di buku kan ditulis tebel. Tebel itu artinya vektor ya. Board itu loh. Kalau saya tulis pakai tulisan tangan ya saya kasih anak panah gitu ya. Nah, itu nanti kan sama dengan kalau saya tulis nanti sama ini K apa ini R lalu apa R topi kan gini sih. R topi itu apa sih? Vektor yang keluar dari pusat bola. Ya. R itu apa ya? Jarak dari pusat bola kan itu ya. Ya, jadi arahnya itu istilahnya apa? Arahnya radial. Radial itu maksudnya apa? Keluar dari pusat bola ya, ke berbagai arah ya. Gitu ya. Atau kalau saya gambarkan 2 dimensi itu kira-kira gambarnya gini loh. Modelnya dia. Modelnya itu gini loh. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Lalu apa lagi? Ini gitu kan ya. Ini ya, terus lalu apa? Nah, sini kan itu ya. Nah, ya kayak medan listrik gitu ya. Cuma arahnya dia apa? Radial. Radial itu apa? Keluar dari pusat bola ya. Cuma saya gambar lingkaran 2 dimensi ini ya. Nah, ini kayak gini polarisasinya nih. Kira-kira menurut kalian homogen apa heterogen ini? Homogen apa heterogen? Ini loh, homogen itu artinya konstan. Ya. Kalau heterogen itu artinya apa? Tidak konstan. Kalau menurut kalian ini konstan atau enggak? Konstan. Konstan. Misalkan gini, misalkan kalau R-nya, katakanlah R-nya itu 1 cm, P-nya bagaimana? Dengan R-nya 2 cm, P-nya bagaimana? Jadi pada R 1 cm dengan pada R 2 cm, itu P-nya sama apa enggak? Beda kan? P sama dengan KR. R topi. Kan bergantung sama R. Berarti kan nggak konstan. Ya, gitu. Beda dengan yang kemarin. Contoh kemarin kan konstan. Konstan itu kayak gini loh model polarisasinya ya. Yang saya bahas di contoh kemarin itu loh. Coba kembali ke tadi. Nah, contohnya kayak ini loh. Nah, kalau ini loh. Kalau ini konstan ini. Ini loh, kan konstan ini. Di dalam loh ya. Coba kalian cermati. Di dalam bola kan P-nya gini. Kan konstan ya. Konstan dalam nilai dan arah. Arahnya ke bawah semua ini. Kalau ini polarisasinya konstan. Di dalam bola loh maksudnya ya. Di dalam bola P-nya konstan ini kayak gini. Tapi kalau kayak gini ini enggak konstan, tapi karena apa? Bergantung sama jarak ya. Ya.
Bahkan arahnya kan beda-beda. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya, dari arah aja sudah beda ya. Ini loh. Misalkan ini yang di sini arahnya kan ke atas. Yang di sini arahnya bawah. Yang di sini ke kiri. Yang di sini nanti apa? Nah, kan gitu. Ya. Jadi tidak sama dalam nilai maupun dalam arah. Semakin jauh kan semakin besar itu ya. Jadi ini heterogen ini. Nah, terus pertanyaannya apa tadi? Hitung muatan terikat. Nah, ya, tanya muatan terikat sama ini ya, sama muatan apa tadi? Oh ya, tanya ini ya, sigma B sama rho B ya. Berarti apa? Muatan di permukaan sama muatan yang di dalam. Kemarin kalau homogen tuh muatan di dalamnya bagaimana? Nol ya. Kenapa kok nol ya? Karena sama ya. Jadi yang plus dan minusnya imbang gitu ya. Tapi kalau heterogen nggak mungkin imbang ya. Mesti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Makanya nanti kalau seperti ini nanti rho B-nya nggak nol. Kalau kemarin kalau yang kayak gini nih ya, ini rho B-nya nol. Jadi hanya ada apa? Yang di permukaan saja. Terus pertanyaan kedua ditanyakan apa ini? Medan listrik di dalam dan di luar bola. Oke. Ya, di dalam bola bagaimana? Di luar bola bagaimana? Oke, coba rumus untuk sigma B itu gimana? Ya, benar kan ini ya? Divergensi ya? Divergensi dari apa? Oh ya, sorry. Ya, maaf. Saya salah. Saya salah, tak apa dulu ya. Ya, dari kalian. Siapa ya, Pak? P, bener ah. P dot entopi ya, bener. Ini kan rumusnya ya. P dot entopi gini ya. Permukaan apa? Bola kan? Berarti saya ganti nanti entopinya saya ganti dengan R topi gitu ya. Dengan ini kan K R ini kan? Ya. Terus lalu apa? Dot R topi. Ini kan? Ya, berarti kalau gitu satu. Ya kan? Ini kan satu ya? Iya. Ya. Atau lebih tepatnya kan ini saya ganti. Saya ganti dengan apa? R besar. Karena di permukaan bola. R besar sudah jadi bola ya. Kalau R kecil itu jarak dari pusat bola. Ya. Jadi gini, kalau di dalam bola berarti kan R kecil lebih kecil dari R besar. Kalau di luar bola berarti apa? Berarti R kecil lebih besar dari, kalau di permukaan bola berarti kan R kecil sama dengan R gitu ya. Nanti jawabannya apa nanti? Kan sama dengan apa? Sama dengan KR. Ya, ini kan? Ya, itu adalah apa itu? Muatan yang ada di permukaan bola gitu ya. Oh, muncul lagi nih. Ya itu. Jadi muatan yang ada di permukaan bola gitu ya. Oke. Ya. Jadi sigma B ya sama dengan ya ini ya saya tulis ya P dot N ya sama dengan K R topi ya R topi dot R topi ya hingga nanti sama dengan apa? Terus ininya jangan lupa kan di permukaan apa itu? Di permukaan bola. Jadi ini sama dengan apa? R ya. Jadi sama dengan apa nanti? K R ya. Ya, dengan satuan apa satuan dari sigma itu kolom per meter persegi ya. Kan muatan permukaan gitu ya. Oke, terus sekarang yang di dalam. Nah, di dalam berarti kan tadi rumusnya apa kalau ini? Ada minusnya enggak? Kayak rumusnya ya, minus gini ya. Minus gradien P benar.
Ya, minus gradien P gini ya. Ya, jadi sekarang masalahnya kalian ini nyatakan ini apa ini operator nabelanya ini loh. Tapi dalam koordinat apa? Bola. Coba ya apa? Operator nabelah atau gini aja. Coba kalian lihat divergensi untuk koordinat bola ya. Ya Pak. Biasanya di buku ada di belakang itu ya. Ya Pak ya Pak. Atau tak ini aja deh. Tak lihat bukunya aja ya. Coba cari yang di belakang sendiri ya. Di halaman berapa? Halaman berapa? Ya di lampiran, benar sekali. Ini loh. Ini kan? Ini kartesian ini ya. Ya benar sekali. Wes sini ya. Tadi ya kita harus pakai koordinat apa? Divergensi ya. Berarti yang apa? Ini ya. Ya, rumusnya gini ya. Ya, jadi apa? Apa rumusnya ini kan? Divergensi V ini loh ya. Divergensi V sama dengan apa? Seper R kuadrat. Ya. Do R, terus dalam kurung apa? R kuadrat. Ini komponen R ya. Komponen R. Terus ini apa komponen theta. Ini komponen P. Ya, mungkin kok ruwet gitu ya. Ya memang begitu ya. Sekarang pertanyaan saya, tadi komponennya apa aja tadi? Cuma satu komponen kan? Tadi kenapa? P sama dengan apa tadi? KR, R topi. Kan cuma satu komponen. Jadi nggak ada komponen theta, nggak ada komponen P. Wah, jadi sederhana ya. Jadi kalian nggak usah pusing dengan suku kedua dan suku ketiga. Suku pertama aja ya. Coba saya minta turunkan. Ini iya, ingat rumus saya apa tadi? Seper R kuadrat apa ini? Karena satu verb nggak usah pakai do ya, D gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya apa? Harusnya pakai do ya. Ya nggak apa-apa lah, pakai do aja. Do R lalu apa ini? R kuadrat PR. Ya, atau V-nya kalian ganti P ya. Tadi V itu kan P. Ya, vektor P kan tadi. Vektor polarisasi ya. Jadi gini aja nanti. Jadi divergensi P sama dengan, tapi negatif tadi ya. Divergensi P sama apa? Seper R kuadrat apa? Do R lalu apa? R kuadrat PR lah gitu ya. Oke, saya kembali ke ini ya. Ya, coba tadi gimana nih? Minus ya. Ada minusnya lah ya. Terus minus apa tadi? Seper. Oke ya, seper R kuadrat. Terus apa tadi? Ya pakai do nggak apa-apa lah. Do R terus dalam kurung kan ya? R kuadrat. Ya komponen ini ya, komponen apa ini? Komponen R-nya jadi satu aja, komponen PR gitu aja ya. Gini kan ya. Wis gini toh kan? Lainnya kan 0 ya. Ya, satu aja nih. Sorry. Salah. Pokoknya lainnya 0 ya. Di sini apa? Plus 1 saja. Plus apa ini? Plus 0. Terus ini nih, plus. Divergensi itu besaran apa ya? Skalar apa vektor? Divergensi itu besaran skalar apa vektor? Skalar, ya. Kan muatan ya. Muatan kan skalar ya. Ya, saya cuma ngeco kalian aja. Kalian ngerti nggak ya? Oke, tadi rho R-nya kan ini. Ini kan rho R ya. Mana tadi? Ini loh. Tadi apa? Kan gini ya. P sama dengan apa tadi? P sama dengan gini tadi ya. Ini kan kalau apa? R topi ya. Ya, berarti kan ini apa? Ini berarti kan PR ya. Ini adalah ya ini PR-nya ini. Ini adalah P komponen R gitu loh. Coba masukkan ke sini. Jadi KR kalian kalikan dengan apa ini? Ya, tulis di sini ya. Jadi kalau gitu apa? Rho apa ini? Rho B ya. Tadi minus ya. Minus terus apa tadi? Seper ya. Ya, benar kan? Ini kan seper R kuadrat gitu ya. Seper R kuadrat ini kan minus seper R kuadrat gitu ya. Terus dalam kurung gitu ya. Oh, do dulu ya. Do per do R. Terus apa ini? Terus tadi PR-nya tadi apa tadi? KR kan gitu ya.
Ya ini. Sehingga sama dengan apa nanti ini? Min seper R kuadrat. Ya, ini kan. Du per du R. Ya kan, apa nanti? KR pangkat 3 ya. Berarti kan gampang aja, tinggal turunan pangkat 3 itu berapa kan gitu sih? Ya, berarti kan sama dengan min seper R kuadrat ya. Turunannya ini bagaimana ya? Ya kan itu sih, 3 kali K R kuadrat kan gitu sih. Lalu apa? R kuadratnya kan coret aja ya. Iya. Coret sama ini kan? Jadi nanti apa ini? Min 3K. Nah, udah kan? Kalau gitu berarti apa? Kalau min 3K berarti apa dia itu? Artinya apa itu? Kan konstan. Homogen ya. Jadi dari sini kelihatan. Jadi apa? Rho B-nya homogen ternyata ya. Muatannya apa? Negatif. Negatif kan dia muatannya ya. Terus yang positif di mana? Yang positif ternyata apa tadi? Yang positif ternyata apa? Di permukaan. Ini loh, ini kan positif ini ya. Jadi itu. Jadi maksudnya itu muatan di permukaan itu muatan positif, muatan yang di dalam muatan negatif. Ya. Betul ya. Ya, terus pertanyaan selanjutnya itu apa? Tadi medan listrik tadi ya. Tadi Pak. Tadi medan listrik. Saya kembali lagi ke sana ya. Halaman berapa ini? Halaman berapa? 476 ya. Oke. 176. 176. Udah lewat. Oh, masih terus. 176 ya. Gini nih saya kalau nggak hafal halamannya. Berapa? 17 lewat. Terus ya. Kejauhan, masih jauh terus. Terus. Atau pakai browsing aja. Tapi nggak apa, mana nggak ada. Oh, jangan apa-apa, sudah terlanjur ya. 176 ya. Oh iya, terus. Terus. Tinggal dikit ya. Dikit lagi. Terus pelan-pelan ini. Ini kayaknya ini ya. Kurang, masih terus. Oh, masih terus. Masih jauh. Dikit lagi. Oh ya. Kalau sini kelamaan ini ya. Masih lagi. Ini ya. Satu. Iya, benar Pak ini. Ini gini kan tadi ya. Oh, soalnya di atas tadi ya. Satu berapa? Masih terus ya. Terus lagi ya. Ini ya. Ini kan? Iya, kelewatan. Jelah, pelan-pelan aja deh. Ini hati ini kan ya. Nah, ini kan ya. Gila. Segini aja. Ini ya. Ya. Terus berikutnya adalah kalian diminta menghitung apa itu medan listrik ya di dalam dan di luar bola. Ya, oke. Jadi gini, untuk menghitung medan listrik di dalam ya, di luar bola, ya, kalian bisa meniru di contoh ini loh. Cuma contoh ini kan apa itu? Di contoh ini kan P-nya homogen ya. Ini loh prinsipnya begini. Apa medan sama potensial ya? Dua pertanyaan ya. Sebenarnya medan dan potensial ya. Ya benar ya. Oh iya. Oh medan aja ya. Ya nggak pakai potensial ya. Iya. Medan listrik tapi sama aja ya. Disuruh ngitung potensial juga ya. Sama aja. Soalnya kalau kalian lihat di contoh ini ya, itu kan dia memulainya dari potensial dulu. Coba yang contoh kita bahas kemarin dulu. Coba kalian cermati. Dia kan menghitungnya dari sini dulu. Ini ya. Kan dia apa? Ini loh. Ini adalah potensial di mana ini? Ini loh. Di dalam, ini adalah potensial di luar.
Setelah tahu potensial, medannya dihitung pakai cara ini. Sebentar, pakai cara ini loh, pakai rumus ini loh. Ya, tadi loh. E sama dengan apa? Negatif gradien V. Ya, gitu. Ya, nanti untuk yang di dalam maupun untuk yang di luar. Cuma ini untuk apa? Ini yang untuk yang di dalam ya. Ya, di dalam. Yang di luar enggak di. Ya. Ya itu. Jadi prosedurnya itu kita hitung dulu ini dulu ya. Potensial listrik di dalam dan di luar. Terus caranya bagaimana? Caranya itu seperti yang kita bahas di Medani M1 ya. Ini loh. Seperti di contoh berapa ini? Jadi ini berantai ya. Ini. Contoh berapa ini? 3.9 ya. Ya, nggak apa-apa lah. Saya coba ya. Saya contoh apa? 3.9. Meskipun ini masuk dalam Medani M1 ya. Coba ya Pak, di contoh 3.9 ya. Saya berikan ini aja deh. 3.9. 3.9 kita cari di bab 3 ya. Ya, saya sedikit review lah. Mungkin kalian review apa yang sudah kalian pelajari di Medani M1 terkait penghitungan potensial di dalam dan di luar bola. Biar nanti lebih paham lagi ya. Tadi berapa? Ada yang nemu halaman berapa? 124 ya, terima kasih sudah 124 ya. 124, oke. Lewat. Bentar lagi ya. Jadi gini, untuk menghitung potensial listrik di dalam dan di luar bola. Jadi ini terkait dengan hukum persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace dalam koordinat bola. Mana sih? Udah lewat ini. Udah, belum. Ini ya. Halaman berapa? Tadi loh, contoh 3.9. Masih terus. Catat lagi. Ini kan ini metode bayangan. Metode bayangan. Setelah sebelum metode bayangan ya. Tadi loh, contoh 3.9 tadi loh ya. Example 3.9 nih. Nah, ini sama Laplace ya. Contoh 3.9. Kayaknya setelah ini nih. Ya, ini kan example 3.1. Berarti bawahnya. Biasanya itu setelah ini, setelah teoremanya ini. Teorema untuk solusi persamaan Laplace ya. 3.9 tadi ya. Coba kita cari pelan-pelan aja deh. Halaman berapa? Oke, 147. Loh, kok nge-lag ini ya? Oh, bisa. Oke. Ini sudah contoh berapa ini? Bukan problem, example, bukan problem ya. Masih ke atas lagi. Wah, example ya, bukan problem ya. Contoh, aduh. 142. Sudah ketemu 142. Nggak apa-apa, pokoknya satu berapa? Nanti saya cari lagi deh. Ini kan example 37, tinggal ya bawa lagi. Iya, ini nge-lag ini. Lo nggak bisa. Nah, ini udah ketemu nih. Ini loh separasi variabel. Iya nih loh. Ini sudah di sini nih. Nah, ini loh example ini loh. Ini kan. Jadi gini. Prinsipnya ya. Jadi gini. Jadi ini kan ceritanya itu ada muatan ya. Muatan listrik di permukaan bola. Gitu ya, ceritanya gitu ya. Jadi ada bola, ada muatan listrik di permukaannya saja. Gitu ya. Ini ceritanya gini namanya. Ini kan sigma ya. Terus kalian diminta apa? Menghitung potensial di dalam dan di luar bola gitu ya. Ini ya. Caranya itu menggunakan ini solusi persamaan Laplace ya. Intinya segitu sih. Mana? Lah ini loh. Saya nggak ini ya, saya langsung kesimpulannya aja ya. Soalnya kan kalian sudah mempelajari ini ya, cuma saya ingatkan lagi ya. Dan dipakai di berikut. Ini loh.
Nah, ini. Jadi prinsipnya itu nanti ada dua solusi ya. Dua solusi dari persamaan potensialnya atau persamaan Laplace-nya, yaitu ini. Ini adalah untuk solusi di mana ini? Di dalam, lihatannya. Ini kan di dalam bola ya. Ini adalah solusi untuk di luar bola. Pertanyaan saya, bedanya apa sih antara yang 378 sama 379 itu? Kalau kalian cermati, bedanya di apa? Coba kalian cermati. 3.78 sama 3.79. Perbedaannya di apa? B itu konstantanya ya. Jadi gini loh, kalau yang di dalam menggunakan konstanta A, kalau yang di luar menggunakan konstanta B. Tapi itu nggak masalah, dibolak-balik nggak masalah. Ya, itu bukan hal yang prinsip. Mau yang di atas pakai B, yang di bawah pakai A nggak masalah ya. Atau nggak harus AB, bisa C, bisa D itu bukan hal yang prinsip. Tapi ada yang paling prinsip apa ya? X-nya beda, Pak. Pangkat X-nya beda. Iya, ya apa ya Pak? Kalau yang di dalam itu dia kan A konstanta itu dikali dengan XL. Nah, Sedangkan kalau yang di luar dia itu pangkat. nah itu yang paling prinsip ya. Iya. Jadi kalau yang di atas itu R pangkat positif, kan R pangkat L. Iya. Ya, itu yang di atas. Maksudnya apa? Di dalam bola ya. Jadi kalau di dalam bola menggunakan R pangkat L. Iya. Kalau di luar bola menggunakan apa? Pangkat negatif atau seper ya. Seper apa? R pangkat apa? Ada plus satunya gitu ya. Ya. Kenapa kok begitu? Ya, jawabannya itu karena kalian tahu kan, di dalam bola itu kan ada pusat bola. Iya. Pusat bola itu R-nya berapa? 0 kan? Iya. Ya, jadi nggak boleh ada seper. Kalau ada seper karena jadi seper 0. Seper 0 itu apa? Tak hingga kan? Masa potensial tak hingga gitu ya. Makanya dibuang ya. Jadi kalau kita bahas di dalam bola, nggak boleh ada R pangkat. Karena di dalam bola ada apa? R sama dengan 0 gitu loh. Sekarang kalau di luar bola kan ada titik tak hingga, titik yang jauh ya. Ya, titik yang jauh, makanya nggak boleh ada R pangkat. Kalau R pangkat ini kan titik tak hingga pangkat gitu ya. Ya, itu alasannya gitu ya. Kenapa kalau di dalam bola itu menggunakan R pangkat ya. Tapi kalau di luar bola menggunakan apa? Per ya. Atau seper lah. Seper R pangkat itu. Sebenarnya kalau solusi umum kan gabungan keduanya ya, solusi umum dari persamaannya. Sama Laplace-nya itu loh. Nah itu. Terus kalau PL itu apa? Nah ini masih kan nggak, PL itu apa? PL itu apa ini? PL itu yang kalian pelajari di Bismat itu loh. Ya, polinom Lysander ya. Jadi polinom Lysander. Kalau P0 bagaimana? P0 itu 1. Ya, P0 itu 1. Kalau P1 apa ya? Kalau P0 itu 1, kalau P1 X. Atau di sini X-nya kan cos ya. Ya pokoknya ini polinom Lysander lah gitu ya. Ya. Ya, di apa dari ya terus apa dari 0 sampai tak hingga ya. Dari polinom ke 0 sampai polinom ke tak hingga ya. Nah, biasanya ya nggak sampai tak hingga lah gitu ya. Nah, itu ya cara mendapatkannya itu ya. Terus tentunya nanti menggunakan apa syarat apa di permukaan ya. Ya, jadi di permukaan ini potensialnya kontinu. Kontinu itu artinya apa? Nggak boleh loncat. Ya, jadi misalkan kalau kita ngelihat dari dalam ya, dari dalam sampai permukaan itu nyampe-nya kita di permukaan 10 volt. Setelah itu kalau dari luar juga 10 volt. Jadi nggak boleh kalau kita ngelihat dari dalam bola itu 10 volt, tapi ngelihat dari luar 7 volt kan berarti kan loncat. Jadi namanya discontinue. Discontinue artinya loncat. Nah, di sini disebut dengan nama continue ini ya. Ya, potensial adalah continue di permukaan bola ya. Jadi harus sama antara potensial ditinjau dari dalam dan ditinjau dari luar gitu ya. Nah, itu ya. Terus kembali ke persoalan tadi ya. Nah, tadi sampai sini ya. Oke, jadi kembali ke tadi halaman ini ya. Nah, ini. Kembali ke
Mana? Ya. Jadi gini. Jadi nanti kan kalian tahu ya, potensial listrik tadi dari soal tadi kan kalian sudah dapatkan ini tadi ya. Dari jawaban tadi maksud saya. Kan dari jawaban tadi kan ini ya. Muatan listrik di permukaan adalah KR. Muatan listrik di dalam itu adalah minus 3K. Ya, konstan kan ya. Nah, kalau seperti ini, kira-kira kalau saya mau menghitung ya potensial listrik di dalam bola, kira-kira potensial listriknya bagaimana? Di dalam bola ya. Kalau di dalam bola itu ada muatan apa ini? Minus 3K ya. Kira-kira kalau semakin jauh dari pusat bola itu medan listriknya bagaimana? Ini loh. Saya kasih ilustrasi gini loh ya. Gini gambarnya gini ya. Ini kan muatannya apa? Negatif semua ya. Pokoknya negatif, negatif. Negatifnya apa? Konstan kan? Iya. Berarti muatannya apa? Muatannya homogen ya. Yaitu apa? Minus 3K kan itu ya. Gitu kan. Terus positifnya di mana? Positifnya di permukaan. Gitu kan ya. Nah, di sini muatannya positif semua. Nah, sekarang saya mau menanyakan kalian, kira-kira potensial listriknya ya di dalam bola ya, antara R kecil sama R besar ya, tapi di dalam bola ya. Katakanlah misalkan bolanya jari-jarinya misalkan aja ya. Katakanlah jari-jari bolanya 10 cm misalkan aja ya. 10 cm gitu ya. Nah, saya tanya ke kalian tuh gini. Senti maksud saya. Saya mau tanya ke kalian tuh gini. Jadi antara R1 misalkan katakanlah ya, R1 2 cm ya. Berarti kan di dalam bola ini ya. Ya, dengan R2 4 cm, itu medan listriknya besar mana? Maaf, bukan potensial listrik ya. Potensial listriknya besar mana? Antara ini ya, ini katakanlah ini V1 ya. V1 sama V2 besar mana potensial listriknya? Besar V1 sama V2. R1 2 cm, R2 4 cm di dalam bola ya. Bolanya 10 cm katakanlah gitu ya. Besar mana antara V1 sama V2? Nah, besar mana antara V1 sama V2? Perhatikan, di dalam itu ada muatan loh ya. Ya, di dalam ada muatan loh ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana medan listriknya? Kok misalnya, maaf, potensial listriknya. Ya, karena gini loh. Ya, jadi gini, sebetulnya ini bisa kita hitung pakai ini kok, pakai apa sih? Pakai hukum Gauss juga bisa ya, selain dengan menggunakan persamaan Laplace ya. Itu gini loh, katakanlah cara yang gampang ya, kalau kita selesaikan pakai hukum Gauss ya, itu kan ini gini ya. Katakanlah ini untuk yang berapa? 2 cm ya. Kan muatannya cuma gini aja ya. Tapi kalau dia lebih besar, ya, nanti kan segini. Muatannya besar mana? Muatannya di dalam loh ya. Besar yang 4. Lah kan gitu sih. Berarti bagaimana dengan potensialnya? Ya tentu tambah besar gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Itu ya. Nah itu. Nah, kecuali kalau nanti yang di luar ya. Kalau yang di luar itu apa? Makin jauh, makin kecil. Ya. Jadi misalkan kalau di luar misalkan di sini ya. Katakanlah di sini nanti ya. Ya di sini kan. Sama di sini. Itu kan muatan di dalamnya kan sama aja. Yaitu yang di sini aja kan. Dan itu pun pasti nol kan. Kenapa kok nol? Kan dia dipol. Ngerti maksud saya kalian? Gini loh. Pokok prinsipnya itu gini. Itu muatan listrik itu kan cuma terpisah aja kan ya. Namanya kan polarisasi ya. Polarisasi kan cuma terpisah gitu ya. Karena terpisah maka akan muncul apa? Medan listrik, muncul potensial listrik. Gitu kan?
gitu kan? Kalau seandainya mereka menyatu kan nol gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat dari luar ya, kalau kita lihat dari luar ya seperti ini kan ya. Ya, dengan kondisi seperti ini, kira-kira atau ini sebenarnya bisa ditebak kok ini. Soalnya bisa ditebak sebetulnya. Kira-kira terutama ini untuk yang di luar ya. Kalau yang di dalam harus ngitung beneran ya. Tapi kalau di luar kita bisa main tebak-tebakan kok. Seperti ini ya. Kira-kira medan listriknya atau potensial listrik dulu lah. Potensial listriknya gimana? Antara katakanlah ini ya di sini. Enggak, ini coba saya coba membahas yang gampang dulu ya. Yaitu apa? Medan listrik, potensial listrik di luar bola ya. Ya, itu paling gampang, soalnya bisa ditebak. Kalau yang di dalam kan harus dihitung beneran ya. Ya, saya coba jawab yang gampang ditebak, yang gampang di apa? Lihat. Yaitu ini. Ini kan di luar bola ya. Kira-kira kalian bisa nggak menebak berapa potensial listriknya kalau di sini? Dengan memperhatikan itu tadi loh. Perhatikan ini tadi loh. Ya benar gitu. Perhatikan ini loh. Muatan plusnya kan di permukaan. Muatan minusnya kan di dalam. Sama besar nggak antara muatan plus sama muatan minusnya? Pasti sama. Kan dari polarisasi. Kalau nggak percaya, coba kalian hitung lah. Kalau kalian nggak percaya, ini berapa sih ini? Minus 3K ya? Ya. Coba kalikan dengan apa volumenya. Volume bola maksudnya ya. Berapa kalau kita dengan volume bola? Kan min 3Q kali berapa? 4/3. Nah, ya benar kan? Coba ya. Coba saya hitung total semuanya ya. Ya, jadi misalkan Q ya. Q atau Q inside ya. Q inside aja deh. QB in ya. Inside ya. Berapa tadi jawabannya? Minus 3K ya. Kalikan berapa volume bola itu? Nah, kali itu sih 4/3. Ya gitu kan. Pi kalau berapa? R pangkat 3. Jawabannya apa nanti? Min, ya benar. Min 4. Minus loh ya. Maksudnya negatif. Minus berapa? 4. Pi ya. Lalu apa? K. R pangkat 3 kan itu ya? Minus 4 pi K R pangkat 3. Sekarang kalian hitung yang muatan plusnya. Muatan plusnya kan di permukaan ya. Mana tadi ini? KR. Coba kalikan dengan luasannya. Ya, jadi ini adalah Q yang di permukaan ya. IB ya. Sebenarnya juga bukan outset. Masih di dalam bola ya. Cuma di permukaan gitu loh. Bisa apa-apa lah. Atau gini aja. Tadi gini saya ganti lambang aja deh. Tadi pakai ini aja deh. Tadi pakai Q plus ya, IB plus ya. Jangan pakai in lah. Ini kan sorry bukan IB plus ya. Minus ya. Yang minus ini ya. Yang sekarang yang muatan positif. Mana tadi? Ini ya, apa? IB plus ini ya. Coba kalian hitung. Ini kan KR ya. KR dikalikan apa? Iya kan? KR kalian kalikan berapa? 4 apa? Pi kan luas bola gitu ya, 4 pi r kuadrat ya. Nanti jawabannya apa ini? 4 pi K R. Iya kan ini 4 pi K lalu berapa? Sama nggak dengannya tadi? Sama. Ya, 4 pi K R pangkat 3 tadi berapa? Lah kan sama. Iya. Cuma yang satunya plus, satunya minus. Kan masuk akal itu. Kayaknya terjadi kan cuma pemisahan aja sih. Kalau dijumlah bagaimana? Kan nol. Ya. Jadi maksud saya mau mengatakan kalian bahwa medan listrik di luar bola itu nol. Ya. Karena muatan plus dan muatan minus kan menghasilkan medan listrik yang saling melawan gitu loh. Ya katakan gini, medan listrik oleh muatan plus di permukaan arahnya kan keluar ya. Karena muatan plus ya. Yang di dalam arahnya kemana? Ke dalam kan ya. Yang keluar dan yang ke dalam besarnya sama. Kan saling hilang kan. Gitu ya. Jadi bisa kita tebak kok. Asalkan kalian paham fenomenanya gitu ya. Ya. Jadi medan listrik di apa itu
di luar bola ya tadi soalnya kan di luar bola tadi ya. Istilahnya apa tadi di bukunya tadi? Apa tadi? Loh, kok ini? Halaman berapa tadi ya? Istilahnya apa tadi? Out ya. Odds. Nah ini nih ya, outside ya. Ya, ya medan di luar bola ya. Itu. Jadi bisa kita tebak kok. Jadi medan listrik di luar bola itu 0 ya. Ya, tinggal kita ngitungnya apa? Yang inside ya, yang harus benar-benar kita hitung gitu ya. Saya bahas dulu yang gampang dengan menggunakan tadi, karena ini adalah apa itu polarisasi ya, dan dia itu kebetulan posisinya itu sama ya. Ya. Ya, sebetulnya selain kita tadi menggunakan cara tadi ya, sebenarnya bisa juga kita hitung ya. Pakai gini aja deh. Bisa juga kita hitung pakai ini loh, pakai apa itu, atau gini. Mungkin kalian masih ingat ini ya, masih ingat soal gini ya, sebentar. Mirip-mirip Pak dia. Jadi mungkin ini ada cara yang lebih gampang untuk menghitung apa insight-nya ya. Itu gini, pakai cara gini loh. Mungkin kalian dulu di fisika 2 ya, pernah dapat soal kayak gini nih. Nah, soalnya gini. Ini bola ya. Di sini ada row-nya itu, atau gini aja, ya, key-nya ya. Key-nya itu, atau itu aja sih bukan key ya. Row-nya konstan, gitu ya. Bentar. Gini loh. Kan di row-nya konstan tadi ya. Gini kan, jadi ini. Row konstan ya. Konstan. Ini ya, row konstan gitu ya. Ya. Kalian diminta menentukan apa? Medan listrik di dalam bola. Ya, apa caranya? Kan kita bisa gunakan ini. Bisa kita gunakan apa ini? Hukum apa itu? Gauss ya. Kalian sendiri sudah bisa jawab ya, hukum Gauss kan itu ya. Ya, gini kan, pakai hukum Gauss ini kan. Caranya ya ini, kita buat apa aja permukaan Gauss gini ya. Nah, ini loh. Ya juga pakai cara ini kok ya. Gini kan? Ya. Ini adalah R besar apa jari-jari bola ya. R kecil apa? Jari-jari permukaan Gauss-nya kan itu ya. Ya. Terus bagaimana menuliskannya kan ini? Integral ya, integral permukaan ya. Gitu kan? Integral permukaan tertutup ya. Dari medan listriknya. Ini kan, vektor kalikan dot DA ya. Jangan lupa vektornya loh ya. DA itu sama dengan apa? Kan key di dalam ya. Key in gitu ya. Ya, inilah. Key di dalam ya, inside gitu ya. Per apa nanti? Per epsilon 0. Gitu kan? Wis karena ini adalah homogen, wis nggak usah integralan, langsung dikalikan. Kenapa? Karena homogen kan ya. Ya. Jadi itu. Jadi nanti tinggal ini aja nanti langsung aja gini aja EA gitu aja ya. Karena karena sama semua ya EA. Lah, sekarang pertanyaan saya, Ki-in-nya bagaimana ini? Ki-in kan sama dengan ini, rho dikalikan itu aja. Dikalikan V-in kan dia. Gitu kan? Ya, gitu kan? V-in per epsilon 0. Ini permukaan Gauss ya, saya tulis G gitu ya. Jadi maksudnya permukaan Gauss-nya ya. Ya. Terus ya itu habis itu gimana nih? Berarti apa? Ini di dalam ya, saya tulis in ya. Inside gitu ya. Inside. Terus permukaan Gauss gimana tadi? Luas permukaan Gauss bagaimana? Ya, 4pi R kecil ya. Jangan lupa R kecil loh ya. Soalnya Gauss bukan bola ya. Kalau bola R besar, kalau permukaan Gauss R kecil, kuadrat gitu ya. Rho-nya kan konstan ya. Ya tulis saja rho gitu aja. Terus PI-nya. Maksudnya PI-nya aja bola-bola Gauss-nya tadi loh. PI dibalikan yang ini ya.
Bagaimana nih PI-nya? Kan gitu, bener kan gitu ya. Ini kan 4/3 R kecil loh ya. R kecil loh ya. R pangkat 3 ya. Terus apa per epsilon? Ada yang bisa dicoret? Ada. 4 saya coret ya. Ada lagi nggak bisa dicoret? Ya, pi-nya juga kan? Ini loh, 4 sama pi ya. Siapa lagi? Ini kan? Sama ini kan? Sehingga nanti jadi apa nanti ini? Nanti jadi ini kan? E apa itu? Ya, E in ya. Sama dengan apa? Ya, gini kan? Rho per apa? Ada 3 loh ya. 3 terus apa ini? Terus jangan lupa ada R ya. Gini kan? Ya. Ya ini jadi metal listrik di dalam itu apa? Rho per 3 epsilon 0 R ya. Jadi artinya apa? Semakin apa itu? Semakin jauh, semakin besar medan listriknya gitu ya. Gitu kan? Arahnya kemana ya? Arah radial itu ya. Kalau mau ditulis vektornya ya gini. Kalau mau tulis vektornya ya gini. Arah radial. Berarti gini kan. E vektor, vektornya ya. Sama dengan apa nanti? Ini. Rho R lah gitu ya. Rho R per apa? Per 3 epsilon arah radial berarti apa? Berarti R topi ya. Nah, kalau tulis vektornya loh ya. Sorry. Ya, ini R topi lah gitu ya. R topi gitu ya. Nah, ini adalah medan listrik di dalam ya. Kalau tadi rho-nya berapa tadi rho-nya tadi? Soal tadi ya. Soal tadi rho-nya itu kan ini ya. Nah, ini rho-nya adalah ini ya. Minus 3K ya. Ya gitu. Sehingga nanti kalau gitu ya ini nanti. Mana tadi? Ya ini. Jadi kalau gitu berarti ini. Jadi kesimpulannya apa? Medan listrik di dalam sama dengan apa tadi? Sama dengan ini Mbak tak lihat dulu ya. Pokoknya ini kalian ganti dengan apa tadi ini? Ini kalian ganti dengan apa? Minus 3K ya. Nanti jadi apa nanti? Berarti, 3-nya coret ya. Jadi nanti apa ini? Minus KL per epsilon 0 ya. Bener nggak itu? Bener ya? Ya, 3-nya coret, ya bener. Minus KR epsilon 0 R topi ya. Ya nanti gini. Jadi apa? Minus KR per apa? Epsilon 0 lalu apa? R topi. Gitu kan? Terus E yang di luarnya E out ya. Tadi berapa E out-nya? 0. Alasannya tadi ya. Muatan plus dan muatan minusnya saling memberikan medan listrik yang saling berlawanan sama dengan 0. Gitu ya. Nah itu contoh yang sekarang coba saya bahas. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Atau pertanyaan nanti offline aja ya? Saya lanjut dulu aja ya. Ya nanti biar nanti materinya nyampe lah. Oke ya, terus berikutnya itu adalah jadi coba cari lagi ini ya. Jadi saya tadi menyelesaikan tidak menggunakan persamaan Laplace ya, saya menggunakan apa hukum Gauss ya. Bisa juga pakai persamaan Laplace ya. Tapi tadi ada muatannya ya. Bentar. Oh ya, ini berikutnya ya. Mungkin ini soal berikutnya ya. Jadi apa ya? 4.13 ya. Sekarang silinder ya. Jadi ada silinder sangat panjang gitu ya. Jari-jarinya A. Dia mengalami, lah ini, polarisasinya apa ini? Polarisasinya homogen. Ya, artinya homogen. Tegak lurus dengan sumbu silindernya. Ya, gampangnya gitu loh. Kalau saya gambarkan, katakanlah misalkan, sebentar, biasanya silinder itu sumbunya sumbu apa ya? Sumbu Z. Selalu begitu biasanya.
Jadi jangan gunakan X. Soalnya itu sudah standar ya. Sumbu silinder adalah sumbu Z di koordinat silinder maksudnya ya. Iya, jadi pakai itu, jangan pakai yang sumbu X, sumbu Y nanti jadi. Oke, gitu ya. Jadi nanti ini. Jadi saya gambarkan ini. Ini apa ini gini ya. Ya ini kan. Ini apa ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu Y. Silindernya berarti kan ini ya. Nah, ini silindernya lah. Ini ya, sini ya. Saya gambarnya agak ngawur nggak apa-apa ya. Yang penting kan kalian loh ya. Kalau ini sudah sangat ngawur ini. Ya memang harus hati-hati juga ya. Boleh ngawur tapi tetap terkontrol ya. Oke ya. Tadi jari-jarinya apa tadi? A tadi ya. Ya. Jari-jari silinder A kan ya. Terus polarisasinya apa tadi polarisasinya ya? Tegak lurus terhadap sumbu Z. Ya. Berarti terus jangan lupa di situ mengatakan apa itu? Homogen. Homogen berarti gimana bentuk polarisasinya? Apakah arah radial? Jangan menyebut radial. Soalnya di Griffith menuliskan gini ya. Makanya harus biar nggak timbulkan salah tafsir itu gini loh. Di Griffith sudah memberikan peringatan ya. Coba kalian lihat itu. Loh, hati-hati ya. Uniform, not radial. Kenapa? Kalau radial itu berarti nggak uniform. Contohnya tadi bola tadi loh. Tadi kan KR. Tadi kan apa? KR ya. Atau apa? KR topi. Itu kan nggak apa tadi? Kan nggak homogen. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi uniform artinya homogen ya. Tapi tidak radial ya. Soalnya radial itu nggak homogen. Jadi gini, atau kampanye ini loh, maksudnya Griffith itu gini, maksudnya Griffith itu ya. Jadi bentuk polarisasinya itu gini. Mungkin akan lebih gampang kalau saya lihat dari atas ya. Jadi saya lihat, jadi mata saya di atas ini ya. Jadi nanti kalau saya lihat dari atas itu kira-kira gambarnya gini lah kalau saya lihat dari atas ya. Jadi gampangnya gini aja deh. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y, gini ya. Saya lihat dari atas loh ya. Kan di sini ada apa ini? Ada lingkaran ya. Nah, gini kan. Ya. Jadi nanti polarisasinya itu bisa dua kemungkinan, bisa ke arah X, bisa ke arah atau ke arah yang lain ya. Terserah lah. Ya. Pokoknya dia itu tegak lurus dengan sumbu Z. Pokoknya apa? Ya terserah, mau ke arah sini boleh, ke arah sana juga atau ke arah yang lain. Enaknya ke arah mana itu? Sembarang lah ya. Atau X lah ya. Oke lah, saya pilih gini aja deh. Terus nggak usah ruwet-ruwet lah. Saya gambarkan ini lah. Nah, ini polarisasinya ke sini ya. Nah, ini ya. Sini lalu apa nanti? Ke sini ya. Nah, ya, terus lalu apa ini? Ini ya. Ya kayak gini nih. Polarisasinya ya. Jadi anggap aja polarisasinya ke sumbu X positif. Ke sumbu Y positif juga boleh. Ke sumbu Y negatif juga boleh, sembarang ya. Pokoknya apa? Serba sama ya. Sejajar lah gitu ya. Oke ya. Berarti kalau itu katakanlah saya pilih X lah. Berarti kalau saya nulisnya apa itu? P sama dengan apa kalau itu? Kalau seperti itu nih. P sama dengan P vektor sama dengan apa kalau gitu? Katakanlah saya pilih kayak ini ya. Jadi apa? P vektor sama dengan apa? Ya apa ya? Dia itu homogen, berarti apa? P vektor sama dengan konstan atau enggak? Ya, sudah jam misalkan K itu konstanta ya. Atau pakai C aja, nanti dikira 9 kali 9 ya. Terus pakai yang lainnya. Tadi terus ya, seperti C ya, konstanta kan ya. Konstanta. Terus arahnya kemana? Lihat ini loh. X berarti apa? I ya. Kalau bukunya Griffith apa? Pakai I apa X topi ya? Jadi nggak apa-apa lah, pakai I juga boleh lah. Pakai X topi juga boleh ya. Ya, pakai I aja deh, kayak di fisika dasar ya. Terus pakai ini ya. Ini kan? Berarti kan konstan ini. Ya. Oke. Kalau dia konstan, berarti rho-nya bagaimana? Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Sebentar, kita lihat pertanyaan dulu ya. Tanya apa tadi? Medan listrik di dalam silinder.
Ya, tanya. Oh ya, di dalam silinder dan juga di luar silinder. Ini loh, inset ini kan. Inset sama outset. Cuma yang disuruh nunjukkan yang ini ya. Yang outset ini, yang outset ini ya. Yang inset kalian suruh jawab sendiri ya. Ya, outset disuruh buktikan ini ya. Oke lah. Coba kembali ke tadi ya, gambar tadi ya. Oke, sebentar. Ya apa ini? Atau gini loh, sebentar. Tadi kan kita sudah membahas berbagai persamaan tadi ya. Ya tadi ya. Jadi tak ini dulu ya. Sebentar ya. Atau supaya kalian punya gambaran ya. Biasanya itu cirinya bukunya Griffith itu dikasih ini apa itu namanya? Contohnya dulu ya. Yang terkait dengan silinder ya. Nanti kita coba ikuti yang dibuat oleh Griffith ini. Nah, kayak ini silinder ini ya. Silinder apa bola ini? Coba ini kan silinder ya. Bisa benar dapat pas. Ya nanti saya langkahnya itu bisa seragam ya. Langkahnya bisa seragam. Basic mana nih? Tidak tadi. Ini silinder. Nah ini loh. Ini kan silinder ya. Ya. Cuma ini ini topik apa ini? Oh iya. Oh, jangan. Ini topik minggu depan ini. Tadi salah ngeklik ini ya. Atau gini aja deh. Pakai ini juga bisa kok. Kalian bisa pakai ini kok. Ini loh. Benar ya. Ini bola ya. Ini bola juga. Oh, udah. Nggak ada ya. Oke. Saya gunakan cara saya aja ya. Di sini nggak ada contohnya di Griffith ya. Samanya mau ngikuti cara berpikirnya Griffith gitu ya. Cara Griffith nggak ngasih contoh ya, hanya pakai cara berpikirnya saya ya. Nggak apa-apa lah, oke kan. Lihat coba ngikuti. Oke, akhirnya pakai cara gini. Oke, kembali ke tadi ya. Sebentar. Soalnya di halaman berapa nih? Ya, oke. Tadi apa? Soalnya di terakhir sendiri ya tadi. Ini ya. Ini ya tadi ya. Bukan ya. Oh, kurang bawah ya. Ke bawah lagi ya. Lewat ini. Kayaknya lewat ya. Oh, ini kan untuk yang minggu depan ini. Hukum Gauss ini. Iya, hukum Gauss yang minggu depan ini. Ini sini ya. Bawahnya ya. Ya gini loh, susahnya kalau pakai ini. Kalau di gini kan kecepatan, kalau di sini kan kelambatan. Ini, oh ini ya, sorry. Ini ya, oke. Ini kan? Ini ya. Ya oke. Jadi ditanyakan apa? Medan listrik di dalam silinder dulu ya. Oke. Pakai cara saya ya. Saya di Griffith nggak ada contohnya. Pakai cara saya aja. Oke, di dalam dulu ya, medan listrik ya. Biar saya nggak salah paham. Medan listrik, bukan potensial listrik ya, benar ya? Ya, the electric volt ya. Oke. Electric volt, electric field. Oke. Jadi bukan potensial ya. Oke ya.
Jadi itu. Jadi kalau ditanyakan medan listrik di dalam, berarti kan saya harus cari dulu muatannya dulu ya. Ya. Coba kalau P sama dengan CI ya, kan seperti tadi yang saya bahas ya, kan ada dua muatan ya. Kok dua muatan? Dua tipe muatan lah. Muatan permukaan sama muatan yang saya kira kalian bisa nebak ya. Muatan di dalam bagaimana kalau kayak gini? Ya pasti nol ya. Kenapa kok nol? Kan homogen ya. Ya kalian pasti bisa tebak lah. Ya, jadi kesimpulannya kan kalau gitu berarti ini ya. Berarti rho apa ini? Rho B-nya pasti nol ya. Gitu kan? Ya. Sekarang kalian cari apa itu? Sigma B. Sigma B sama dengan apa? Rumusnya itu apa? Gini kan ya. P vektor lalu apa? Entopi ya. Gini kan. Sekarang entopinya bagaimana? Ya. Jadi permukaan silinder ya. Biasanya gitu loh. Kan kalian tahu permukaan sendiri kan biasanya kan apa sendiri itu punya berapa permukaan ya? 3 ya. Kalau dihitung sama lingkarannya ya. Tutupnya itu loh. Nah, biasanya ini anggapannya kan silindernya sangat panjang nanti ya. Tadi kan ada kata long ya. Ya berarti banyak kalau sangat panjang berarti nggak usah dihiraukan yang lingkarannya ya. Jadi cukup apa selimutnya aja. Nanti maksud saya. Tanya ngomong long. Oke. Jadi kalau itu N-nya saya ganti apa? Kalau permukaan silinder. Nah, ini berarti kan kalian harus tahu variabelnya untuk koordinat silinder ya. Apa aja? Silinder. Pertama itu apa? Pertama kan R juga ya. Cuma gini loh. Kadang sedikit agak harus hati-hati. Soalnya ada R untuk silinder sama R untuk bola. Ya, bedanya apa antara R silinder sama R bola? R silinder itu dia itu dihitung dari pusat. Kalau bola ya. Kalau silinder itu dihitung dari sumbu. Ya, benar sekali. Dihitung dari sumbu ya. Jadi dihitung dari sumbu Z. Ya, gitu ya. Ya, berarti kalau gitu kan ini saya ganti dengan ini kan boleh ya. Gini nanti. Saya ganti dengan apa? R topi. Tapi R topi ini tidak seperti bola. Ya. Kalau bola tadi kan R topinya kan keluar dari apa itu dari pusat bola. Kalau ini keluar dari sumbu silinder, sumbu Z. Jadi misalkan ini sumbu Z, berarti yang tegak lurus dengan sumbu Z ke berbagai arah ya. Bedanya itu ya. Oke. Terus tadi rumusnya apa tadi? P sama dengan apa tadi? P tadi loh. Tadi berapa tadi? P apa tadi? Inilah tadi kan saya misalkan sendiri ya. P topi sama dengan apa? CI tadi ya. Oke lah. P topi sama dengan CI. Oke, jadi nanti apa? C I ya, gitu kan? Lalu apa? Dot R topi. Ya apa? I topi dot R topi sama dengan apa ini? Hah? Sama dengan 1, benar nggak? Ini aja. Mungkin kalian, oke lah, nggak apa-apa lah. Saya bahas ini ya. Jadi gini, coba saya bahas silinder ya. Biar kalian tahu R topi itu apa ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini kan sumbu Z. Ya. Terus ini ada silindernya kan? Nah, katakanlah gini lah silindernya. Jadi kayak tadi lah. Terus ini kan ada apa ini? Ini ya, katakanlah ini ya. Ini kan R. Ya, atau lihat di bawah aja deh. Saya lihat di bawah aja ya. Ini kan R ya. Ya R ya. Ngerti maksud saya? R itu ini. Kan nanti bisa saya uraikan ke sini nanti ya. Ya ini kan? Ya, berarti ini apa ini? Ini apa? Ini kan theta. Ya, benar sekali. Ini kan theta ya. Ya kan cos, benar. Ya. Jadi kalau ini R berarti apa? Ini adalah apa? R cos theta kan itu ya. Gitu kan? Yang sini, nanti yang sini ya. Yang sini nanti apa ini? Gitu kan? Yang ini nanti apa? R sin theta kan gitu ya. Gitu kan? Ya. Jadi maksud kemudian kalau ini vektor satuan berarti apa? Kalau ini vektor satuan
Berarti nanti saya tulis gini, kalau gitu R topi vektor satuan kan. Berarti nanti saya tulis gini, nanti R topi berarti nanti apa? Ini kan cos theta apa? Cos theta I gitu ya. Vektor satuan soalnya ya. Berarti kan nilainya 1 plus apa nanti? Sin theta J. Gitu ya. Vektor satuan ya. Sekarang dotkan ini. Jadi kalau saya dotkan nanti gimana nih? C ya. Lalu apa ini? I dot ini. Dot ini ya, dot dalam kurung ya. Apa ini? Cos theta I gitu ya. Plus apa? Sin theta D. Jawabannya apa kira-kira? Tebak aja lah, jadi tebak kok ini. Ya C cos theta kan jawabannya gitu aja sih. Ya, jawabannya adalah C cos theta. Kenapa kan? Dengan ini kan 0 ya. Itu C kan lenyap. Kalau dengan D ini kan 1 ya. Ya jawabannya adalah C cos theta. Nah, gitu. Artinya apa ini? Iya loh, kan harus tahu artinya. Jangan hanya tahu matematikanya ya. Kan harus tahu gini loh. Kan muatan itu kan gini loh. Muatan itu ada plus ada minusnya ya. Ya, namanya kan polarisasi. Dan perhatikan, harus sama loh ya. Antara plus sama minusnya. Kalau nggak sama berarti bukan polarisasi loh ya. Polarisasi kan muatannya sama cuma terpisah gitu aja ya. Coba kalau kalian cermati di sini, kan sigma B sama dengan C cos theta. Itu plus apa minus? Ya, jadi kalau sigma B sama dengan C cos theta, itu muatan positif apa muatan negatif? Positif. Tahu dari mana positif? Nggak ada minusnya ya. Ya gini loh, berarti kalian sudah melupakan pelajaran SMP. Nggak, kalian dulu belajar sinus kosinus itu di apa? Di SMA atau SMP? Pelajaran trigonometri loh. SMA ya. Kosinus itu nilainya apa? Nilai kosinus itu loh. Apakah plus semua? Ya apa ya? Ya kan ada minusnya sih. Ini loh. Ya kan gitu sih. Plusnya di mana plusnya? Dari berapa sampai berapa plus? Ya, 0 sampai berapa? 90. Iya, benar sekali kan. Istilahnya apa di kuadran? 1 sama 4 plus kan ya. Negatif. Nah, kayak gitu loh ya. Berarti jangan ngomong ini muatannya apa plus. Loh kan kosinus itu kan nggak selalu plus ya. Jadi kalau saya gambarkan itu gini loh. Kalau saya gambarkan itu gini. Kalau saya gambarkan ya, ginilah katakanlah gini tadi ya. Tadi kan kayak gambarnya ini sumbu E gitu ya. Ini sumbu Y ya. Tadi kan saya gambarkan gini kan ya. Kalau di sini kan 0 ya. Ya Pak, di sini nanti apa muatannya plus atau gini aja deh. Di sini muatannya plus ya. Benar nggak ini? Di sini muatannya plus kan apa? Kan kuadran 4 sama kuadran 1 ya. Ya, bagian sini muatannya apa plus. Ini saya gambarnya agak ngawur nggak apa-apa ya. Soalnya pakai mouse ini. Hasilnya juga. Ini apa? Ini nanti muatannya negatif, gitu ya? Ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya jadi kalau anggap aja ini silinder ya. Silinder. Jadi permukaan silinder, selimut ya, silinder. Yang silinder sini itu apa? Bermuatan positif ya. Nah, sebelah sini bermuatan negatif gitu ya. Di dalamnya muatannya apa di dalamnya? Di dalam silinder muatannya apa? 0. Tadi kan sudah kita hitung tadi ya. Karena homogen tadi ya. Nah, kayak gitu loh. Ya. Nah, itu. Terus tapi waktunya sudah habis ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan ya. Saya kira itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.